Halo anak-anak, masih tetap semangat bukan? Bagaimana kondisi cuaca di daerahmu? Pasti ada yang cuacanya cerah, berawan, panas terik, atau mungkin lagi hujan. Nah, perkenalkan ya, nama Miss Susia. Kali ini Miss akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia tema 5, oke? Cuaca di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke tema 5, semua sudah persiapkan buku kalian? Tentunya buku pegangan kita itu adalah buku ESPS Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Mencermati kosakata tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Keadaan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, ya. Jadi termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan juga, bukan cuma manusia. Mengapa kita perlu banyak membaca? Supaya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan membuat kita semakin pintar. Jadi kalau banyak baca, akan banyak yang kita ketahui. Kemudian apalagi? Kita dapat memperkaya kosakata. Kosakata itu disebut juga dengan perbendaharaan kata, yaitu banyaknya kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Kemudian untuk apa lagi? Melatih kemampuan menulis. Nah, kemampuan dalam berbahasa juga akan semakin meningkat. Anak-anak, ayo kita sama-sama baca paragraf berikut. Oke. Hari ini cuaca tampak cerah. Matahari memancarkan sinarnya dengan terang. Bayu dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka berjalan kaki menuju sekolah. Cuaca cerah membuat mereka semakin bersemangat pergi ke sekolah. Mereka bernyanyi dan tertawa riang. Mereka tidak sabar bertemu dengan guru dan teman-teman lainnya untuk menuntut ilmu bersama-sama. Nah, anak-anak, ya, kalau kalian melihat situasi seperti ini, pasti kalian sangat rindu ya dengan keadaan sekarang ya. Rindu dengan apa? Rindu dengan sekolah ya, tentunya rindu sama teman-teman ya. Biasanya kalau saat sekolah kita bisa bernyanyi bersama, kita bisa tertawa riang bersama, kita bisa bercanda bersama, kita bisa menuntut ilmu bersama ya. Tentunya kalian merasa lebih bahagia daripada saat ini kalian harus belajar di rumah. Ya, dengan demikian Miss berharap ya, semoga pandemi segera berlalu ya. Kita akan berdoa selalu ya, semoga semuanya bisa berakhir dan kita bisa berkumpul kembali ya. Nah, kalian lihat dari paragraf tadi ya, ada kata yang bercetak tebal di sana. Nah, kata bercetak tebal di sanalah yang akan Miss jelaskan kosakatanya, oke? Nah, contohnya cuaca. Itu cuaca. Cuaca itu adalah apa? Keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Kemudian ada kata cerah. Cerah itu keadaan langit yang hampir tidak berawan. Kemudian kata matahari. Kosakata dari matahari apa? Titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan cahaya dan panas pada bumi di siang hari.
Kemudian yang terakhir itu adalah memancarkan. Memancarkan itu artinya mengeluarkan sinar. Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Informasi adalah sekumpulan pesan dalam sebuah teks. Informasi dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Informasi lisan disampaikan secara langsung. Contohnya apa? Penjelasan dari Miss ini adalah secara lisan. Kemudian rekaman suara juga secara lisan. Kemudian kita mendengar siaran televisi. Itu juga penjelasan secara lisan. Pidato saat upacara ya. Kemudian diskusi juga sama. Nah, informasi tulisan disampaikan dengan cara bagaimana? Tertulis. Contohnya apa? Dari majalah, itu secara tertulis biasanya. Koran, kemudian apa lagi? Surat ya, tentunya surat lamaran kerja, surat izin ya. Biasa surat yang dibuka oleh dokter itu namanya apa? Surat apa? Resep dokter ya. Nah, itu secara tulisan ya. Kita dapat mencari makna kata dari apa? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI. Nah, ini Miss ada ya, lampirkan contoh buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ya, ada beberapa versi. Biasa buku kamus itu sangat tebal ya, namun di dalamnya sudah sangat lengkap. Anak-anak, tadi Miss sudah menjelaskan tentang informasi. Tentunya kalian sudah memahami ya. Oke, nah supaya kalian bisa lebih memahaminya, ayo kita coba sama-sama baca cerita berikut ya. Agnes sedang duduk di kursi ruang tamu. Ia memandangi hujan dari jendela ruang tamu. Padahal sore itu Agnes hendak bermain ke taman bersama teman-temannya. Akhirnya Agnes pun mengurungkan niatnya untuk bermain sampai hujan reda. Saat hendak menutup jendela ruang tamu, perhatiannya tertuju keluar jendela. Agnes melihat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu itu adalah pelangi. Pelangi itu muncul dengan warna-warni yang sangat indah. Agnes mengetahui bahwa terdapat 7 warna yang ada pada pelangi. Warna-warna itu terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna tersebut bersatu membentuk pelangi yang indah. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Agnes sungguh bersyukur dan mengagumi pelangi sebagai ciptaan Tuhan. Sejak saat itu, Agnes selalu menanti hujan reda. Ia berharap dapat melihat lagi pelangi yang muncul setelah hujan. Nah, anak-anak, ya, setelah kita sama-sama baca tadi, tentunya pasti ada makna kata yang kalian kurang mengerti, ya. Nah, dengarkan baik-baik. Di sana Miss melihat
ada kata mengurungkan niatnya tadi ya. Mengurungkan niatnya itu artinya membatalkan, artinya tidak jadi ya. Kemudian kata reda. Reda itu artinya berhenti. Kemudian ada kata menakjubkan. Menakjubkan itu artinya sesuatu yang sangat bagus, kemudian sangat kagum jika kita melihatnya. Kemudian kata bersyukur. Bersyukur itu artinya rasa berterima kasih. Nah, kalau kita lihat dari cerita tersebut ya, Agnes kasihannya. Kenapa Miss bilang begitu? Karena Agnes hendak bermain ke taman bersama dengan siapa? Dengan teman-temannya. Namun apa yang terjadi? Ternyata hujan. Nah, jadi Agnes terpaksa mengurungkan niatnya. Dia terpaksa membatalkan ya keinginannya untuk bermain di luar. Namun dia tetap bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia nampak di balik jendela itu ada apa? Ada yang warna-warni ya. Warna-warni tersebut nampak sangat indah. Nah, warna-warni itu adalah apa? Adalah pelangi. Nah, pelangi itu ada berapa warna? 7 warna. Nah, kalian kalau mendengar kata pelangi ini pasti ingat saat kecil suka menyanyikan lagu Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Masih ingat lagu ini? Tentunya kalian masih ingat. Nah, Miss berharap ya, walau apapun ya yang terjadi, kita harus selalu bersyukur akan ciptaan Tuhan ya. Bersyukur itu artinya kita harus selalu berterima kasih ya. Nah, si Agnes ini dia tetap selalu sabar menunggu sampai hujan berhenti ya. Kalau hujan ya sudah berhenti, pasti akan nampak pelangi lagi. Nah, oke. Nah, Miss berharap ya kalian ya tetap mensyukuri ciptaan Tuhan. Oke? Sekarang coba kalian lihat halaman 71. Nah, anak-anak ya, nanti kalian lihat halaman 71 itu ada 5 soal pertanyaan yang harus kalian jawab. Nantinya kalian jawab langsung di samping pertanyaan tersebut saja, langsung di buku cetak ya. Tidak perlu di buku latihan, oke? Nah, Miss akan memberikan satu contoh, yaitu yang A. Apa yang akan dilakukan Agnes pada sore hari? Nah, yang dilakukan Agnes pada sore hari itu ngapain dia? Agnes hendak bermain ke taman bersama teman-temannya ya. Nah, yang bagian B bagaimana? Mengapa Agnes mengurungkan niatnya? Ayo, coba kalian sendiri cari jawabannya. Yang B, C, D, E. Oke, tadi Miss sudah bantu satu ya. Oke, nah Miss yakin kalian pasti bisa. Oke, ingat, cuma buat di buku. Nah, sampai di sini dulu penjelasan video Miss kali ini. Oke. Nah, tadi Miss sudah mengajari kalian tentang pengenalan kosakata baru, kemudian informasi, kemudian pengaruh cuaca terhadap lingkungan, dan tentunya manfaat membaca. Miss berharap ya, kalian harus tetap semangat belajar. Sehat selalu dan jangan lupa berdoa.
selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oke? Salam sehat selalu buat semuanya ya. Oke? Sampai berjumpa kembali.